sudah nyaman? Nah, baik. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bagus. Baik ya. Kesini tadi pakai apa? Jalan kaki aja. Berdua. Iya. Berdua tuh sendiri. Berdua sama teman. Sebelum kita memulai sesi diskusi kita pada hari ini, sebaiknya kita perkenalan diri dulu ya. Dimulai dari ibu atau enggak? Ibu aja dulu. Baik. Perkenalkan, ibu Ibu Novia Afriyanti, bisa Anda panggil Novia. Ibu berasal dari Padang. Ibu berpendidikan S1 bimbingan konseling di UNN. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Yaudah, selanjutnya Itu namanya Media Lisa, itu panggil anak. Umur aku 15 tahun. Dan tinggal di Padang Budi. sekolah di mana? Di Universitas aku. Baik. Sebelumnya Anda sudah pernah melakukan psikologi? Harusnya sekali. Pernah. Sekarang berarti sudah tahu apa arti dari konseling itu? Belum memahami banget. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Konseling itu yaitu yang seperti kita lakukan pada hari ini, yaitu pertemuan antara empat mata, Ibu sebagai konselornya dan Anda sebagai kliennya. Nah, tujuannya untuk membantu mengentaskan semua permasalahan yang Anda alami selama ini dan yang Anda pikirkan selama ini agar bisa dapat teruntaskan. Nah, apakah Anda paham? Nah, Ananda diharapkan terbuka dalam segala informasi yang nantinya Ibu tanyakan, dan Anda tidak perlu takut atas semua data yang Anda berikan kepada Ibu, karena Ibu telah memiliki kode etik tersendirinya. Kalau nantinya Ibu sebarkan, Anda bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan terima kasih Anda telah sukarela datang ke sini untuk konseling dengan Ibu. Apakah Anda paham? Nah, sesi konseling kita pada hari ini berjalan selama 30 menit ke depan. Kalau apabila ada ketergangguan atau gangguan dari luar, kita bisa lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya. Nah, habis dari konseling kita pada hari ini, ada beberapa kegiatan yang harus Anda lakukan untuk merubah tingkah laku atau perilaku Anda ke depannya sehingga menjadi lebih baik.
Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada sesi kita pada hari ini? Sebenarnya saya tuh susah ngatur waktu gitu, waktu belajar dan main tuh kadang waktu belajarnya ganggu gara-gara main HP, terus belajarnya jadi nggak maksimal. Itu terjadi tiap hari atau satu hari aja? Tiap hari. Contohnya pada hari apa? Kalau paling saya sih hari Senin, soalnya jadwal belajar kan banyak, terus ya terganggu HP gitu. Apa yang Anda lakukan untuk mengatur waktu pada hari Senin? Mencari kesibukan lain atau apa? Ya, yang sibuk beres-beres rumah juga. Itu hal yang mengganggu. Ya, Pada hari lain atau terlalu berat atau gimana? rasanya itu yang hanya terlalu padat. Ananda sudah pernah bikin kayak apa namanya itu kayak ya kerjaan waktu Sudah pernah tapi belum dijalani dengan baik. sudah pernah di diatur lagi. Selain selain hari hari Senin tadi hari apa lagi? Senin sampai Rabu Itu mata pelajarannya apa aja? iya. Nah, itu ada 6 jam pelajaran, 8 Satu mata pelajaran itu berapa itu jam? 1 jam. 1 jam. Berarti kurang dari 45 menit. Jadi pulangnya jam 3 gitu. Pulang jam 1. Jam 1. Apa yang Anda lakukan untuk mengatur waktu Anda ke depan? Kayak itu jadi kan itu tadi waktu Anda terganggu kan. Jadi tugas-tugas Anda jadi itu kayak berserak-serak atau menumpuk. Kadang Jadi sekolah nggak sempat di rumah
Anda kecewa. Apa yang Anda lakukan sehingga Anda tidak kecewa lagi? Saya lebih banyak waktu belajarnya daripada HP. Kan sekarang mau ujian UN, terus fokus harus belajar. Tadi Anda mengatakan Anda susah itu mengatur waktu kan. Jadi tugas itu jadi terganggu, kayak banyaklah gangguan dari itu dari keluarga, misalnya kalau ya kan ada di keluarga, kayak misalnya dipanggil ibu, Harus belajar itu jadi ketemu fokus di belajarnya. Aku jadi mau belajar malah jadi main HP gitu gara-gara semuanya. jadi hal yang Anda lakukan nggak bikin tugas, jadi main HP gitu. Jadi kayak kalau main HP jadi tugasnya jadi itu numpuk lagi. Nggak boleh begitu. Jadi kayak mana solusinya ke depannya, tinggal waktu belajar Anda itu hal apa yang Anda lakukan untuk mengatur waktu Anda belajar ke depannya, apa yang Anda lakukan? Kayak menyusun waktu depannya. Nah, sini Bu kasih beberapa contoh ya. Untuk kedepannya tuh Ananda coba bikin itu lagi, apa namanya tuh, manajemen waktu tuh. Jadi kayak yang mana yang paling susah itu yang dahulu. Jadi kalau misalnya dipanggil orang tua tuh kan bantulah dulu, baru kalau ada waktu luang, misalnya anak tuh disuruh sama orang tua tuh jam berapa? Kalau udah jam 3 sampai jam 5 Karena di situ kan waktu Ananda kan kosong. Nah, apa yang lakukan selain bikin tugas? Nggak boleh begitu. Jadi kalau rebahan gitu, tugas tambah numpuk. Jadi kedepannya tuh harus pandai-pandai menyusun waktu itu. Kata Anda paham?
itu hal apa yang Anda lakukan untuk mengatur waktu Anda ke depannya, sehingga tugas itu tidak menumpuk. Dan Anda bilang tadi kan Anda buru-buru pas hari -1 mau mengumpulkan tugas kan. Jadi hal apa yang Anda lakukan untuk kedepannya? Kalau sudah pulang sekolah tuh kalau ada tugas harus mengerjakan nggak tunda waktu. Jadi hasilnya juga maksimal. Ya, benar. Jadi hal yang lainnya kayak gini. Misalnya kalau pulang sekolah itu kan kita capek. Nah, kan hasil itu adalah disuruh kita masak, karena disuruh masak adik. Anda punya adik kan? Terus kalau untuk tugas itu pikiran Anda terganggu. Aku berhasil belajar dulu. Itu terjadi pas malam atau siang, pikiran terganggu kayak gitu. Malamnya besoknya sekolah. Terus sampai di sekolah Anda masih memikirkan itu. Sampai sekolah masih belum membuat tugas sebelum jam pelajaran belum. Ini adalah ibu dulu juga pernah kayak gitu. Nah, ibu gini, kan ibu tuh dulu suka nunda tugas. Nah, ibu tuh coba untuk mengatur waktu ibu ke depannya, kayak bikin yang ibu bilang tadi apa namanya itu manajemen waktu. Nah, kalau tugas untuk di hari Senin, soalnya kalau kita kan libur hari Minggu, bisa tuh bikin hari Minggu tuh di hari Minggu tuh kan Yang hari Minggu itu banget yang libur terus banyak pekerjaan rumah yang harus bersih. kan Anda emangnya sekolah sampai hari Sabtu? Iya, iya. Berarti liburnya cuma hari Minggu. Emangnya kalau pagi Minggu tuh Anda langsung kerja atau
atau gimana? Kan nggak terlalu lama, kan beres-beres rumah itu kan cuma sebentar kan. Nah, bisa lah tuh abis beres-beres rumah, bikin tugas sedikit dulu, kayak diangsur-angsur sedikit gitu, bukan langsung selesai gitu. Nanti ada kerja lain, kerjakan itu dulu, baru bikin tugas lagi gitu. Ada paham? Nah, dari semua yang ibu bilang tadi, apa yang kedepannya yang Anda lakukan ini benar-benar lakukan untuk merubah diri Ananda lebih baik ke depannya. Ya, seperti yang bilang tadi, aku mau ikutin cara yang kayak gitu supaya tugas tuh nggak Cara yang kayak gitu itu kayak mana? ya ada waktu luang itu kayaknya dikerjain dan nggak ikut main-main aja. Ibu yakin Anda itu bisa. Insyaallah. Kapan kita lagi ketemu lagi Anda? Minggu depan. Minggu depan. Ya. Baik Anda. Terima kasih Anda karena sudah sering dengan Ibu. Ya, terima kasih juga karena Ibu udah mau dengerin ceritaku dan juga udah mau cari solusinya. Ya. Kissy face,